Kami persilakan Kang Deddy untuk menutup sesi pendalaman ini sebelum kita serahkan ke Mas Menteri. Kami persilakan. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri yang kami hormati beserta jajarannya. Saya ingin to the point saja. Pertama, sangat mengapresiasi atas pencapaian Kemenparekraf yang kalau melihat dari data-data ini pencapaiannya sangat signifikan. Mungkin dari berbagai kementerian ini capaian di atas 100% ini luar biasa sekali. Yang ingin saya pertanyakan salah satunya adalah masalah soal penyerapan tenaga kerja. Kalau kita lihat di sini angka penyerapan tenaga kerja itu sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif bisa mencapai angka kurang lebih 50 juta sektor tenaga kerja. Kalau saya baca data statistik, penyerapan angkatan kerja terbanyak itu sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Nah, itu dari 3 sektor itu saja, itu kurang lebih 70%. Sudah menyerap hampir 70% sektor tenaga kerja. Kalau kita lihat 50 juta, dari 270 juta, ini kan kurang lebih hampir sekitar 30%-an ya, 25-30%. Ini masuk juga di kategori yang pertanian, kehutanan, dan kelautan, atau dia tersendiri, hanya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya hanya ingin menyocokkan saja, karena kalau sampai sektor ini penyerapan tenaga kerja benar-benar baik dan bagus, mestinya pemerintah sepakat mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini meningkat, bukan hanya 24 juta, tapi paling tidak masing-masing sektor bisa 30 jutaan. Jadi 60 juta itu sudah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentu konteksnya, kalau kita lihat dari sektor ekonomi kreatif saja, tadi sudah dikatakan berapa ya, 24,9 juta mungkin ya sektor ekonomi kreatif. 25 juta sektor ekonomi kreatif terbanyak pasti adalah kuliner, fashion, dan kriya. Nah, kita lihat anggaran kuliner, fashion, dan kriya di Deputi apa itu ya kalau Deputi 7 ini kan tidak signifikan. Beda sekali dengan sektor pariwisata. Padahal konteksnya adalah bagaimana meningkatkan angkatan kerja, lapangan kerja, dan saya yakin pemerintah pasti harus fokus kepada peningkatan lapangan kerja. Itu yang pertama, jadi saya mohon ini jadi exercise kita. Yang kedua, kemarin ada sebuah maskapai penerbangan yang tertidur di udara. Ini isu yang menurut saya kalau bagi kita pengguna maskapai, mungkin saya nggak akan pakai dulu sementara itu. Nah, sejauh mana sanksi yang diberikan? Saya dengar katanya ada sanksi sekitar 1 bulan tidak. Tapi kita pengen tahu, jika ini kan sangat manusiawi sekali, human error. Katanya pilotnya ngantuk, co-pilotnya terus kemudian juga menggantikan, lalu ngantuk pula. Apa fungsi pengawasan bagi para, kita sebut saja, operator pesawat terhadap pilot? Kan kalau masalah kurang tidur atau nggak kurang tidur ini kan standar banget kan. Artinya gimana fungsi pengawasannya? Sementara tiap hari ada ratusan pesawat terbang dan take off membawa ratusan nyawa manusia. Saya mohon ini perlu ada satu semacam SOP yang benar-benar harus kita jalankan. Khawatirnya turis-turis dari luar negeri tiba-tiba akan mengatakan, wah Indonesia bahaya nih untuk didatangi. Yang kedua, yang ketiga, ini suara dari Dapil, Mas Menteri. Pembangunan Poltekpar NHI di Kabupaten Bandung ini sudah berjalan cukup lama, tetapi sampai sekarang juga mungkin belum begitu rampung karena pemotongan anggaran. Tetapi konteksnya kalau saya sudah datang ke sana, saya lihat ini akan menjadi pembangunan Poltekpar terbesar di wilayah Asia Tenggara. Dan ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung dengan sangat signifikan pula. Yang saya harapkan adalah kalau bisa jangan hanya pariwisata saja yang dikembangkan di kawasan tersebut, tetapi karena ini satu kementerian,
bisakah juga ada laboratorium ekonomi kreatif di kawasan tersebut? Jadi laboratorium ekonomi kreatif ini tadi sudah disampaikan kawan-kawan, seperti sekarang pelaku kuliner, UKM yang jualan cilok, jualan basreng, pengembangannya kan rata-rata mereka tidak punya. Kemana nih untuk belajar, kemana untuk pengembangan? Nah karena ini satu kementerian, jadi bisakah kawasan tersebut juga ada satu laboratorium khusus untuk pengembangan, kita sebutnya adalah ekonomi kreatif. Daripada bikin lagi, sementara di sana udah anggaran ratusan miliar sudah kita keluarkan. Jadi besok-besok kalau ada bintek-bintek, kan bukan hanya sekedar bintek, tapi kemudian kelanjutannya mereka di mana? Dididiknya di mana? Ada lembaga apa? Itu sebagai saran saja, mudah-mudahan bisa diantisipasi. Dan saya juga sepakat, Ketua tadi menyampaikan Banpersus, memang angkanya ini sebetulnya rata-rata beda-beda. Tapi kalau yang disampaikan senior kita tadi, Pak Andreas Pereira, suara tertinggi di NTT, saya pikir namanya jangan Banpersus nanti, namanya Bansus saja. Bansus saja kalau yang kecil-kecil. Kalau yang Banpersus itu ekonomi kreatif. Ini ekonomi kreatif, bagaimanapun kalau kita berbicara, pengembangannya pasti ada hulu sampai ke hilir. Terakhir, pesan dari kawan-kawan. Ada sebuah film, judulnya agak lain, sekarang sudah tembus 8 juta. 8,5 juta. Saya membayangkan jika semua film nembus paling sedikit 3 juta saja, maka ekonomi kreatif itu akan bergulir. Dan kalau saya lihat ternyata bioskop itu bukan pemasukan dari tiket yang paling besar, tapi dari makanan. Jualan makanan dan minumannya. Nah, kembali pada fokus masalah ini, saya tetap mendorong, kalau bisa kita dorong di daerah-daerah kabupaten kota, bioskop itu harus ada. Supaya muternya nggak cuma 1 minggu di kota-kota besar, setelah itu hilang. Tapi di kabupaten kota ada, sehingga muternya film-film Indonesia itu masih bisa muter sampai ke level kabupaten kota. Saya bayangkan mungkin nanti di Labuan Bajo, di Danau Toba itu bioskop-bioskop daerah itu tetap ada. Saya yakin Bang Rano juga sepakat itu, setuju. Karena kalau tidak, tembus 1 juta aja susah. Butuh sesuatu yang fenomenal untuk bisa tembus seperti tadi 8 juta. Itu saja Pak Menteri, mudah-mudahan bisa disiasati di dalam waktu beberapa bulan ke depan. Terima kasih. Akhirnya dengan membaca Alhamdulillah, kita tutup pertanyaan kita kali ini. Bukan rapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.